Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Nugraha dari jurusan S1 Akuntansi, kelas D Akuntansi. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dari mata kuliah Pancasila. Jadi, cakupan materinya itu terdiri dari konsep esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pentingnya Pancasila sebagai sistem nilai pengembangan ilmu, dan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada konsep esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, mempribumian ilmu. Lalu, konsep urgensinya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yaitu pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, ada dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualis dan gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Lalu, pentingnya Pancasila sebagai sistem nilai pengembangan ilmu. Di sini dijelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, kemajuan dan pengembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Yang ketiga, ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme,
solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi yang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Faik Nugraha, pamit undur diri. Terima kasih.